Anak itu kan belajar mengenali sinyal lapar dan kenyangnya dari awal nih. Kalau dari awal dia tidak terlatih untuk mengenali sinyal lapar dan kenyangnya, kadang dia melarikan kemauan apapun emosinya dengan makan. Jadinya malah gangguan makan di kemudian hari. Kalau secara umum ada beberapa jenis gangguan makan, tapi yang populer ya, anoreksia nervosa, bulimia, binge eating disorder. Apakah berhubungan tentang pola asuh dan lain? Berpengaruh pasti. Apa sih bahayanya ke metabolisme badan kalau misalnya anak ini mencoba diet ala K-pop? Banyak pastinya. Remaja itu masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan juga ya. Tanda kutip masih butuh bensin gitu. Kalau bensinnya nggak ada, pasti semuanya jadi nggak seimbang. Baiknya gimana sih kalau misalnya udah ada tanda-tanda teman kita yang ada eating disorder? Coba deh ada orang yang kita bilang, kamu tuh eating disorder, kamu konsultasi deh. Gue yakin dia kagak bakal mau datang. Oke semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Masih dengan narasumber yang sama, dua narasumber, yang satu cantik, yang satu biasa aja. Dengan Dokter Meta. Gimana Dok? Setelah membahas yang gak mau makan, hari ini juga masih ya membahas yang berhubungan dengan makan-makan lagi. Bosan gak sih Dok? Nggak juga sih, emang sehari-hari kan itu. Makanan sehari-hari. Wes. Iya. Makanan sehari-hari, gak mau makan dan makanan sehari-hari. Kita lanjut aja, kita lepaskan emosi secara nyantai lagi. Gas. Nah, buat yang kalian belum nonton nih part satunya, kita bahas tentang GTM, gerakan tutup mulut, yang ternyata itu tuh bukan istilah medis. Ternyata itu gerakan tutup mulut itu istilah yang dibuat oleh ibu-ibu, dan itu tuh adalah semua dirangkum tiba-tiba, kayak pokoknya susah makan, makanan dilepeh, apa-apa segala-galanya tuh dirangkum jadi gerakan tutup mulut itu. Kalau misalnya penasaran, langsung aja diklik aja nih video part satunya. Nah, kalau di yang part 2 ini kita bakal bahas tentang eating disorder. Jadi secara mental dan bahkan kayak penyebab eating disorder tuh apa sih sebenarnya, kita kupas tuntas di Lemon hari ini. Jadi pengaruh nggak sih, dari kalian dulu aja ya, eating disorder tuh pengaruh nggak sih dari mental anak-anak yang dari kecil tuh dibilangin kayak waktu pas di part 1 tuh kan dikasih tahu ya, sensori anak yang tidak bisa mengetahui kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Entah jadi dia nggak bisa nge-stop makanannya dia kapan itu, ataupun dia kayak bingung menamai perasaan. Kayak ini tuh perasaannya sebenarnya bosan, tapi dia jadinya binge eating. Berpengaruh Berpengaruh itu ya? pasti. Berpengaruh banget ya. Berpengaruh karena anak itu kan belajar mengenali sinyal lapar dan kenyangnya dari awal nih. Kalau dari awal dia tidak terlatih untuk mengenali sinyal lapar dan kenyangnya, kadang dia melarikan kemauan apapun emosinya dengan makan. Dia stres dia makan, dia sedih dia makan, dia happy dia makan, dia bosen dia makan, nggak lapar makan. Jadi nggak bisa berhenti. Ya otomatis itu akan mempengaruhi juga, jadinya malah gangguan makan di kemudian hari, terutama pada saat remaja nih biasanya ya. Kalau misalnya dari Dr. Andrea sendiri, secara mentally eating disorder itu emang apakah dia terus-terusan makan atau jadi kadang-kadang menolak makan? Oke. Kalau kita bahas eating disorder, berarti kita mungkin samakan ya, persepsi dulu. Tadi yang Dokter Meta sampaikan betul, itu salah satu bentuk tuh dari eating disorder. Mungkin ngarahnya ke binge eating disorder gitu ya, gangguan pengendalian impuls untuk menghentikan makan. Kalau secara umum ada beberapa jenis gangguan makan, tapi yang gampang kita kategorikan yang populer ya, anoreksia nervosa, nah bulimia, terus ada juga binge eating disorder. Lalu ada beberapa yang lain, kita pernah bahas di episode sebelumnya, ada PICA itu misalnya. Nanti ada lagi yang ini ARFID, ARFID ini. Aku pernah dengar tuh soalnya. Nah, ARFID ini mungkin istilah yang belum sepopuler anoreksia atau bulimia, tetapi ternyata ada juga kasusnya. Nah, apakah berhubungan tadi dengan dia tentang pola asuh dan lain? Berpengaruh pasti, tapi jangan lupa juga bahwa lingkungan peer itu yang mempengaruhi banget juga. Gitu nih, kalau kita bahas satu-satu bakal agak panjang nih. Jadi kita boleh sambil kali jalan aja. dibahas dulu sedikit ARFID itu apa sih? Oke. Dari langsung ke ARFID aja nih ya. Iya. Oke, ARFID itu ARFID, Avoidant Restrictive Feeding Intake Disorder. Jadi di mana gangguan untuk ini menghindari, avoid ya, atau restrict, menahan makan. Tapi bukan karena takut gemuk.
Oh. Dia menghindari bukan karena nggak suka, aku nggak suka durian gitu. Bukan juga karena enggak aku lagi diet. Tapi ini masalahnya pertama, mungkin dia terkait dengan ini, sensori. Jadi ketika seorang anak atau remaja atau dewasa makan tuh dia jadi merasa aneh dan nggak bisa menelan. Ada juga yang dia jadi ketakutan akan memuntahkan, takut tersedak. Jadi akhirnya dasarnya rasa takut. Mungkin ada beberapa makanan tertentu yang kita nggak suka. Dan kalau misalnya nih, aku nggak bisa kalau makan pedas atau kamu nggak bisa makan durian. Nggak masuk kategori ARFID ini. Tapi pada ARFID ini, ARFID itu sangat-sangat kaku. Jadi dia menjadi sangat sulit untuk makan. Begitu. Nah, kalau yang lainnya ya mungkin anoreksia ini cukup sederhana dijelaskannya, yaitu dia tidak makan. Nah, anoreksia nervosa itu khas pada psikiatri, karena kan anoreksia sendiri kalau nggak salah istilahnya adalah kalau dia tuh sangat kurus gitu, yang dia nggak makan dan sangat kurus. Tapi kalau misalnya gitu orang yang anoreksia nervosa ini dia nggak makan jadi sangat kurus karena tadi perasaan takut, khawatir. Problemnya adalah pada anoreksia nervosa dia nervous. Dia takut makan, takut jadi gemuk. Dan ini yang menariknya, aku menganggapnya anoreksia nervosa ini bukan masalah makan, tapi masalah kepercayaan. Jadi walaupun dia sudah kurus banget, dia ngaca, masih nganggapnya, aduh banyak lemaknya nih, aku masih gemuk. Jadi kesalahan itu kesalahan persepsi. Walaupun semua orang udah bilang bahwa, enggak sih, kamu nggak gemuk, ini kamu bahkan kurus banget, tinggal tulang doang. Tetap dia ngerasanya, enggak, ini nih masih kebanyakan lemak. Makanya tadi kesalahan di nervousnya itu. Nah, kedua, kalau bulimia ini adalah perilaku di mana biasanya dia justru kebanyakan makan, nggak bisa menahan, tapi muncul setelah itu rasa bersalah. Rasa bersalah ini membuat dia akan meng-cancel atau undo. Yang tadi makan tersebut, saya kan nggak bisa kontrol Z ya. Jadi dia akan mengundunya antara dengan cara purging, memuntahkan, laksatif, mungkin dia akan minum obat pencahar supaya lebih cepat untuk dikeluarkan. Ada juga yang dia jadi olahraga banyak banget. Nah, tapi bukan berarti nih kalau setiap kali, aku habis makan banyak, aku langsung lari atau olahraga. Enggak, tapi ini polanya tuh selalu berulang. Nggak bisa menahan makan, rasa bersalah, mencoba meng-cancel itu. Tapi setelah dia meng-cancel itu, nanti kembali lagi. Karena dia stres, akhirnya dia muter lagi. Nah, terus tadi yang juga dibahas tadi tentang binge eating. Binge eating ini beda dengan orang, aduh aku lagi lapar. Misalnya habis puasa, habis itu makan. Beda ya, kalau pada binge eating ini memang dia kesulitan untuk mengerem. Dan biasanya dia baru sadar dia itu udah banyakan makan ketika sudah merasa nggak nyaman. Kalau kita kan pas makan, aduh kenyang nih. Dia bisa karena makan sangat cepat, jadi udah keburu lambungnya penuh duluan, baru gula darahnya naik, baru tadi hormon yang ngatur untuk rasa lapar kenyang, leptin dan ghrelinnya itu teratur, baru dia menyadari ini udah kebanyakan makan. Begitu. Dan kebanyakan binge eating ini memang tujuannya dia memakan itu bukan untuk nutrisi, tetapi untuk membuat dia merasa nyaman. Kayak tadi yang Dr. Meta sampaikan, mungkin ya karena waktu kecil dia dikit-dikit nggak enak nih dikasih kue, dikasih permen. Jadi dia belajar bahwa ini satu-satunya cara untuk menurunkan rasa nggak nyaman. Dari kapan sih anak tuh mulai ngerasa atau nggak ada perilaku eating disorder? Atau manusia ya pada umumnya? Kalau nggak mau makan itu dari anak kecil pun juga bisa kan ya tadi, karena bisa jadi karena inappropriate feeding practice tadi, praktik pemberian makan yang kurang tepat, bisa juga karena memang ada underlying medical conditionnya. Tapi kalau tadi yang disebutkan banyak mulai dari anoreksia nervosa, binge eating, kemudian juga bulimia itu paling sering justru pada awal remaja nih, di usia 10 tahun ke atas, karena rasanya pusat dunia mereka sudah berubah. Yang sebelumnya ada di keluarga, sekarang di peer-nya nih, di lingkungan sekitarnya. Mereka lebih banyak melihat media sosial, udah mulai punya panutan atau idola, bukan kartun lagi nih. Yang sekarang tuh yang lagi tren justru mereka ngelihat yang beredar di media sosial, yang beredar di TV, tiap hari orang yang langsing-langsing, bintang K-pop kurus-kurus banget. Mereka juga merasa bahwa itulah yang ideal. Oke. Membandingkan diri mereka sendiri dengan itu, dan akhirnya kayaknya aku kegendutan nih, aku kegemukan nih, aku harus seperti mereka karena yang cantik itu ya seperti itu. Oke. Terus biasanya kalau kayak gitu mereka mencoba-coba diet ala-ala K-pop nggak sih yang datang ke Dokter Meta? Kalau awalnya enggak, karena remaja tuh biasanya nggak terbuka ya. Mereka itu lebih merasa aku bisa, malu lah, apalagi kalau ke dokter spesialis anak yang mereka harus ada di ruang tunggu bersama dengan bayi-bayi gitu. Itu rasanya kayak aduh nggak banget gitu. Biasanya baru akan datang kalau sudah dikeluhkan oleh orang tuanya. Orang tuanya bilang ini pasti ada masalah gitu. Dan biasanya tuh mereka
ya tadi tuh yang paling sering sih anoreksia ya. Jadi mereka ngitung-ngitung sendiri kan sekarang banyak ChatGPT tuh. Mereka tahu gimana caranya ngitung kalori, terus mereka bikin ala-ala defisit kalori. Pokoknya dalam sehari hanya boleh makan 500 misalnya. Restriktif 500 banget. itu berarti Kecil banget. MPASI bayi 1 tahun. Nah itu satu porsi makanan dewasa bahkan nggak nyampe kan? Iya, ada loh yang seperti itu. Akhirnya berat badannya memang benar turun karena dia sebelumnya gemuk banget gitu ya. Akhirnya berat badannya turun dalam waktu 3 bulan bisa sampai 20 kilo. Tapi itu nggak sehat. Betul, rambutnya rontok, nggak mens, kemudian kukunya patah, dia juga lemas, gangguan mood, dan akhirnya baru orang tuanya menyadari karena kok anak ini dilihat-lihat jadi berbeda ya. Makannya cuman sedikit, padahal sebelumnya tukang makan nih gitu. Dan bahkan setelah kita bilang gitu ya, udah kita assess, kamu nih udah masuk gizi kurang loh. Enggak, masih gendut loh. Enggak. Jadi memang belief-nya yang salah ya. As an expert, I say kamu masih ini kamu harus kamu naikin. Nggak mau dia karena balik lagi mindsetnya. Kalau udah kayak gitu konsul ke psikiatri sih biasanya. Kalau kayak gitu biasanya gimana? Menarik nih. Ini pas ya, tektokannya asik nih. Kita bisa menjelaskan bahwa tadi kan, karena ini masalahnya di belief, di otak. Ini bukan masalah di mulut, di perut, ini di otak nih masalahnya nih ya. Ini bisa kita jelaskan secara neurobiologinya, gitu. Tiba-tiba jadi bawa-bawa otak nih. Ingat bagian otak favorit kita, prefrontal cortex ya. Itu sangat-sangat kita sering sebutkan, dan biasanya kan masalahnya adalah prefrontal cortexnya kendor, biasanya gitu kan ya. Jadi dia nggak bisa ngerem. Kurang kencang skrupnya. Nah, dalam kondisi anoreksia itu atau dia yang sangat restriksi makanan, itu justru prefrontal cortexnya terlalu kaku. Jadi terlalu hiperaktif, artinya ngeremnya terlalu kuat. Dia tahu bahwa aku lapar nih, harusnya makan. Enggak, otaknya langsung ngerem sangat kuat sekali. Lalu ada juga perubahan dalam sistem reward system di otaknya. Kita orang-orang yang tidak mengalami gangguan makan, ketika ada rasa lapar dan kita makan, ketika kita makan itu akan muncul reward systemnya itu aktif. Keluar dopamin, kita merasa bahwa wah ada rasa senang. Akibatnya, berikutnya kita akan mengulangi pattern yang sama. Ketika lapar kita akan makan lagi. Tapi pada orang-orang dengan anoreksia ini, yang terjadi adalah reward system ini agak berubah sedikit. Dia justru ketika makan yang muncul itu adalah hormon stres, rasa bersalah. Sedangkan ketika dia bisa menahan kayak, wah aku nggak makan nih hari ini, itu Puas reward dia. sistemnya aktif, dia puas. Dan kembali kan reward system ini membuat dia mengulang terus. Dan tentu saja yang lain juga sistem limbiknya, yang bagian sistem untuk emosi, di mana dia ini tadi gampang banget untuk jadi cemas. Sehingga kalau dia mengaca, melihat bahwa ini harusnya sudah tenang, otak ini tetap akan munculkan tuh rasa cemas itu, tetap ada perasaan kurang nih. Ini jadi agak mirip dengan OCD, dulu kita pernah bahas bahwa tidak muncul perasaan puasnya itu. Sedangkan kalau kita kan ada targetnya, udah nyampe segini, ya lumayan lah. Mungkin belum puas tapi lumayan lah. Nah, pada anoreksia ini tuh nggak terjadi. Nggak puas-puas soalnya. Nggak puas. Dan tadi akhirnya jadinya kalaupun dia diet, targetnya nggak ada. Dan tadi sih kalau udah sampai rambut rontok dan lain itu udah bahaya itu ya. Parah banget, iya. Iya. Aku jadi kepikiran kalau misalnya tadi kan remaja-remaja sekarang tuh punya ideal body itu kayak K-pop idols yang which is not ideal at all ya, karena kan mereka untuk tampil di kamera. Sebenarnya ada nggak sih berat badan normal seorang remaja atau tinggi badan normal seorang remaja itu ada nggak sih? Kalau kita ngomongin soal pertumbuhan, berat badan atau tinggi badan yang normal itu akan kita kembalikan ke kurva pertumbuhan. Kalau untuk balita kita gunakan kurva pertumbuhan WHO, kalau untuk anak remaja itu kita gunakan kurva CDC. Jadi ada kurva CDC itu untuk laki-laki dan untuk perempuan, mulai dari 5 tahun itu sampai dengan selesai remaja ya. Tapi di kurva itu sampai 20 tahun bisa kita gunakan. Selama dia berat badannya tidak di bawah persentil 5, tinggi badannya tidak di bawah persentil 5, tapi juga tidak di atas persentil 95, itu sebetulnya masih terbilang normal. Nah, yang sering kelewatan nih adalah bahwa ada anak-anak yang awalnya dia obesitas, kemudian dia jadi entah bulimia gitu ya, tapi berat badannya jadi normal. Jadi sebetulnya jangan hanya dilihat dari berat badannya aja, tapi lihat dari riwayat, apakah dia ada kenaikan berat badan yang terlalu drastis atau penurunan berat badan yang terlalu drastis. Itu biasanya harus udah kita curigai nih. Misalnya ibunya bilang, iya dok, anak saya ini dalam waktu 3 bulan turun 20 kilo, atau kebalikannya, dalam waktu 3 bulan naik 20 kilo, itu kita harus udah aware, ini pasti ada masalah eating disorder. Baik. Nah, tentang bulimia nih, aku mungkin melanjutkan dikit ya. Tadi kan kita bahas tentang anoreksia. Kalau pada bulimia ini yang terjadi adalah, kembali kita jangan membayangkan memuntahkan ini seperti pada
kita yang mungkin lagi sakit mual abis itu muntah. Kalau kita lagi misalnya nggak enak perut ya, yang sakit mah muntah itu nggak enak banget. Walaupun setelah itu kita lega, tapi itu sensasinya nggak menyenangkan. Pada bulimia, ingat ada tujuan, ada motif kenapa dia melakukan itu. Jadi setelah dia memuntahkan, yang muncul adalah perasaan lega. Dan memang kan kalau dia habis muntah itu tubuh memang mengeluarkan endorfin. Di mana endorfin ini mengurangi rasa sakit dan dia kasih rasa puas. Itu yang membuat jadi ada yang kayak ketergantungan, jadi ketagihan. Dia mengulang terus, dan bagi orang-orang yang nggak memuntahkan makanan setelah dimakan, mungkin ngerasa itu nggak masuk akal, tapi bagi mereka otaknya sudah terdesain seperti itu. Itulah kenapa kondisi anoreksia dan bulimia ini sulit hanya untuk sekedar ya udah kamu makan aja atau ya udah dikurangin aja makannya, nggak segampang itu karena udah mainnya di otak. Betul. Biasanya dikasih obat kan ya kalau dari psikiatri ya. Nah, kasih obat pun tambah lagi mereka takut karena begitu lihat obat efek sampingnya apa? Menggemukkan. Nah, itu yang bikin aduh gimana Akhirnya kita ngomongnya ya. psikoterapi nggak sih? Akhirnya begitu. Ya kan? Karena memang sih nggak semua obat membuat gemuk. Apalagi kan kalau namanya obat ya, ketika obat itu dirilis dia harus membuat list semua efek samping yang possible terjadi. Kalaupun itu jarang banget tetap harus dirilis. Nah ini kadang-kadang bagi pasien-pasien yang tadi masalah makan ini mereka jadi takut nih. Begitu dapat obat dicari duluan tuh itu pasien langsung nyari kan efek samping obat ini. Udah begitu lihat meningkatkan nafsu makan, udah nggak mau minum dia langsung. Apa sih bahayanya ke metabolisme badan kalau misalnya si anak ini mencoba diet ala K-pop? Banyak pastinya, karena kan remaja itu masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan juga ya, yang tentunya dalam tanda kutip masih butuh bensin gitu. Kalau bensinnya nggak ada, pasti semuanya jadi nggak seimbang, jadi ada gangguan, mulai dari gangguan hormon, nggak menstruasi tuh berbulan-bulan karena dia malnutrisi berat, kemudian tulangnya jadi osteopenia, osteoporosis juga bisa karena kurang kalsium, dia juga bisa ada gangguan elektrolit jadi lemes, hipoglikemi juga, gula darahnya turun. Bahkan kalau parah banget itu bisa sampai kematian loh. Itu berarti kalau aku bayangkan mereka juga di sekolah kemungkinan fokusnya pasti akan menurun, nggak akan bisa konsentrasi karena kita aja kalau nggak makan emosi nggak sih ya? Kan gangguan mood juga ya. Kalau kita hungry kita angry gitu kan. Ya sama juga lah, mereka juga sebetulnya seperti itu. Pasti akan menurun lah prestasinya. Itu jadi bener gak sih kalau misalnya mereka kayak dietnya dietnya sembarangan, itu jadi metabolismenya bukannya mempercepat tapi jadi memperlambat. Iya, karena itu tadi bensinnya nggak ada, apa yang mau dipakai untuk metabolisme. Oke. Dan dengan gitu jadi malah tadi mungkin tambah buruk kondisinya, mungkin beratnya nggak turun-turun, makin dia kesel lagi. Karena kan tubuh juga pasti punya mekanisme untuk membuat keseimbangan itu ada. Kalaupun dia memuntahkan, gimana caranya supaya nggak segitunya turun gitu. Dia semakin kesel, dia bulet aja kayak gitu. Oke. Baiknya gimana sih kalau misalnya udah ada tanda-tanda atau kita ngelihat deh teman atau misalnya teman sejawat atau teman kita yang ada eating disorder, gitu baiknya. Ini sulitnya. Intervensinya, iya. Karena misalnya coba deh ada orang yang kita tenggarai, kita kira nih eating disorder nih, kita bilang kamu tuh eating disorder, kamu konsultasi deh, gue yakin dia kagak bakal mau datang. Nggak nyadar juga kalau itu eating disorder karena sih. Dalam belief dia enggak, ini benar. Dalam belief dia aku ini udah pas ini. Jadi justru ada beberapa kali kasus dia misalnya dengan kondisi anoreksia terus coba ditangani, dan setelah ditangani itu akhirnya dia perbaikan, beratnya mulai naiknya pun nggak berlebihan, cuma dia ngerasa lebih seger, ngerasa lebih berisi. Tapi ketika orang-orang mulai komentar, nah gini dong kamu lebih berisi, lebih sehat, bagi dia itu hukuman. Tersinggung dia ya. Tersinggung karena wah berarti aku sekarang tidak kurus lagi. Gemuk nih berarti. Padahal cuma dibilangnya sehat, kamu lebih sehat sekarang kelihatannya. Nah itu yang membuat dia kalaupun udah mencoba untuk perbaikan, udah balik lagi ke pola yang sama. Jadi bagi dunia mungkin dia itu salah tubuhnya, tapi bagi dia itu adalah tubuh yang benar, walaupun gak nyaman. Jadi dalam proses terapi kami kadang perlu untuk point out dulu nih bahwa ada belief yang salah. Dan tadi beliefnya itu adalah bahwa aku hanya akan dicintai kalau misalnya aku kurus. Aku hanya berharga sebagai manusia kalau penampilanku seperti ini. Dan wajar kan ya kalau misalnya sebagai anak atau remaja kalau dari kecil gitu dia udah diledek, kamu gendut gitu, kamu jelek, nanti gak ada yang mau sama kamu. Akhirnya dia tanpa sadar, kita bilang tuh kayak mengintroyeksi, dia mengambil semua itu dan diamini.
sebagai identitasnya dia. Makanya kan dalam proses kita psikoterapi itu membangun identitasnya bahwa kamu tetap kok bisa dicintai, kamu tetap berharga walaupun badanmu nggak harus seperti ini. Gitu. Cuma ya itu ya butuh proses Berapa lama. lama tuh biasa ya? Waduh, bisa bulanan. Benar-benar bisa bulanan. Karena gini, ngubah sesuatu itu nggak bisa langsung plak gitu. Ada yang anggap bahwa bisa nggak sih dengan hipnosis, dengan hipnoterapi gitu. Kenyataannya bisa, tetapi mungkin hanya bertahan sebentar. Ya. Karena itu jadi quick fix itu akan membantu mungkin hanya dari beberapa akar ya? Iya, hanya beberapa hari mungkin ngebantu, tapi itu dia kembali lagi, bahkan bisa dia lebih buruk. Aku udah di hipnoterapi tetap aja nggak bisa. Nah, jadi makanya perlu untuk pelan-pelan ngebangun perilaku, membentuk habit, tapi bisa kok tangan kayak gitu. Dan memang butuh kesabaran, dan tadi seperti kita bahas di episode sebelumnya, compassion, mengasihi, kita kayak cinta kasih orang tua kepada anak, seorang dokter yang peduli sama pasiennya, dan yang penting adalah pasien ini dia juga perlu mengasihi dirinya sendiri. Dan perlu Gitu. diingat juga ya, kalau misalnya diet tuh nggak ada yang instan ya. Mau Betul. naikin berat badan ataupun nurunin berat badan tuh nggak ada yang instan ya. Nggak ada yang namanya kayak ya quick fix gitu tuh nggak ada. Kalau ada yang cepat gitu, pasti akan cepat naiknya lagi, karena kemungkinan yang hilang cuma cairan ya, biasa kayak gitu. Yoyo kan ya? Yoyo. Kalau sekarang kita bahas aja deh solusinya harus ngapain kalau misalnya kita ketemu anak yang dengan eating disorder, atau kita ketemu atau kita sendiri mengalami tentang eating disorder gitu. Langkah awalnya harus ngapain? Baiklah. Oke, berarti kita langsung ke sesi Semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Nah, dari sisi anak dulu deh gitu. Gimana cara ngembaliin kayak relasi anak sama makanan untuk kayak biar nggak takut gemuk nih? Apa ya harus gimana sih gitu biar relasinya bagus lagi? Nah, kalau itu biasanya kembali lagi nih, kita kembalikan ke psikiatri, karena itu pasti butuh psikoterapi, dan psikoterapinya nggak bisa dalam waktu yang cukup singkat. Pasti butuh kepercayaan dulu, kan apalagi remaja tuh lagi fase-fasenya rebel. Masa sih yang pokoknya susah banget lah buat diterlibatkan gitu, dilibatin tuh susah banget. Kalau misalnya dia agak sudah membaik, entah dengan psikoterapi atau dengan pemberian obat-obatan dari psikiater, kita akan mulai coba membentuk atau membuat jadwal makan dengan jumlah kalori yang dia butuhkan. Nggak bisa langsung banyak juga kalau misalnya sebelumnya sangat restriksi gitu ya. Kita biasanya kita naikkan bertahap, sambil tetap kita kasih penjelasan ke anak dan juga ke orang tua bahwa ini tuh yang kamu butuhkan. Kamu itu masih bertumbuh dan masih berkembang. Kalau kamu terlalu restriksi terhadap ini, banyak gangguan, kan kamu bisa ngerasain sendiri. Mensmu jadi nggak teratur, rambutmu jadi rontok semua, kukumu jadi gampang patah. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini bisa membahayakan loh. Emang kamu mau sakit kah? Itu agak sulit kalau anaknya sendiri masih belum menyadari kalau dia sakit. Biasanya anak-anak atau remaja-remaja dengan eating disorder ini bahkan tidak ngeh kalau mereka itu punya kelainan makan. Itu sebetulnya PR-nya. Makanya kita bolak-balik nih kolaborasi dengan psikiatri, dengan psikiater yang ada gitu, untuk gimana caranya dari sisi psikiater bisa menyadarkan anak ini, membentuk bonding supaya kita nih juga bisa masuk gitu, omongannya didengar sama dia, sambil dari sisi medis kita perbaiki bagaimana nutrisinya, kebutuhannya terpenuhi dengan baik atau enggak. Kalau dari sisi psikiatri gitu, apa sih langkah pertama gitu? Baik, karena aku suka 3 ya, jadi 3 potong semangka untuk situasi ini. Nah, potongan semangka pertama adalah kita mengenali tadi belief, core belief itu. Jadi apa sih cerita yang muncul dalam kepala kita? Kayak tadi mungkin kita mengenali bahwa jadi orang tuh harus kurus. Aku tuh harus terlihat tipis di depan kamera. Nah, kita perlu menyadari itu. Kemungkinan cerita ini munculnya bukan dari kita. Mungkin munculnya dari orang lain. Yang sering misalnya dari keluarga. Kalaupun misalnya ayah ibu nggak ngomong, yang sering ngomong tuh adalah om dan tante gitu. Nah, wah itu bawel banget mulutnya tuh ya. Keluarga kadang gitu, ibu ayah udah mencoba, nggak apa-apa kok kamu gini. Pas kumpul keluarga, gendutan kan. Udah itu langsung satu kalimat Drop itu ya. langsung buat dia tuh bener kan. Begitu. Jadi kita perlu mengenali dulu, dan kemungkinan ini juga terkait dengan masa kecil ya, dari mana cerita ini muncul. Aku jadi kebayangnya tadi kan kita banyak ngomong nih, ini waktu mungkin SD atau SMA, waktu SD, SMP, SMA bisa sih. Kita waktu tumbuh besar itu kan sering ya mungkin ledek-ledekan penampilan sama ini, kayak body shaming antar teman yang mungkin bercanda. Gendut kamu, mungkin ada yang jalan terus kita pura-pura gempa gitu. Kalau dulu tuh pas zamanku itu ada, zamanku tua banget kesannya. Waktu masa aku
tumbuh besar dulu. Kalau ada teman kami yang gemuk, kami tuh bisa ngatainnya cupat kai gitu. Itu tuh di nih Ting yang ini nih tokohnya ya. Nah, jadi Monkey King itu tadi dia digambarkan sosok babi yang dia badannya besar. Iya. Seorang anak itu ketika dia belum masuk masa remaja, dia masih berpikir tuh secara konkret operasional. Artinya apa? Dia melihat sesuatu secara konkret. Yang dia tahu adalah, oh kalau aku gendut sama dengan jelek. Ketika misalnya dia bilang, nanti gak ada yang mau sama kamu karena kamu gendut. Dia menganggap itu secara literal. Kalau aku gendut sama dengan gak ada yang mau sama aku. Nah, tanpa sadar dia akan terus mengambil itu sampai dewasa. Muncullah tadi cerita-cerita bahwa aku harus kurus bla bla bla. Jadi pertama kita perlu mengenali itu. Nah, kedua, kalau kita mencoba, ini secara umum ya, mencoba untuk memperbaiki pola makan, cobalah mindful eating. Ya, artinya kalau teman-teman yang sekarang nonton ini sambil makan, Stop. nanti beneran stop ya. Boleh diselesaikan dulu ya, tapi setelah itu mungkin tadi dibiasakan untuk mindful eating, makan hanya makan saja fokus. Jadi benar-benar lah, coba kadang-kadang aku latihannya gini, anggaplah ini adalah makanan terakhir yang kamu makan karena besok makanan ini di-ban dari dunia. Mau kita makan mie ayam, mau makan somai, mau makan sate, anggaplah mulai besok ini makanan di-ban dari seluruh dunia. Jadi kita bakal makan tuh dengan benar-benar mindful banget. Di situ akan menyadari bahwa itu jadi lebih bisa bersyukur. Dan bagian tadi dengan binge eating, bagian kita tadi dengan bulimia, ini bisa ngebantu supaya dia tuh sadar. Kalau yang kita bahas di episode kemarin kan, gimana untuk dia tuh berelasi ya, mengenali sinyal-sinyal di tubuh ini gitu. Nah, semangka ketiga, kalau sudah mencoba melakukan itu, pasti akan ada ups and downs-nya. Jadi tadi tetap ada sabarnya dan jangan lupa nggak apa-apa kok kalau misalnya mendapatkan bantuan support entah dari teman, dari keluarga ataupun dari profesional ya. Dan ya tadi dengan tetap menyadari bahwa akan ada kok orang-orang yang mulutnya bawel. Pasti akan ada kayak gitu ya. Jadi kalau itu pendapat satu orang dua orang udah biarkan saja. Let them katanya, biarkan dia seperti gitu dan biarkan kamu yang tetap fokus dengan perkembanganmu sendiri. Tuh, gimana? Sudah cukup membantu episode kali ini. Dan kalau misalnya kalian masih bingung mau gimana, ingat kata Dr. Meta di episode 1, lebih baik lebay daripada abai. Jadi gak apa-apa loh kalau misalnya daripada kalian malu mau konsultasi gizi ke dokter gizi atau mau ke profesional, lebih baik lebay. Lebih baik kayak aku naiknya cuma 1 kilo, emang aku harus ke dokter gizi? Gak apa-apa, do it gitu daripada abai, tiba-tiba langsung ke jebolan naik 10 kilo. Mendingan lebay dibanding abai. Dan gini, ini salah satu mungkin aku juga sampaikan buat teman-teman ya. Ketika kalian mau melatih disiplin, entah itu disiplin makan, olahraga dan lain-lainnya, lakukanlah disiplin karena cinta, bukan karena benci ke diri sendiri. Ada perbedaan loh bahwa aku nggak mau makan ini, nanti aku gendut. Beda dengan aku sangat mencintai diriku, jadi aku bakal makan dengan sedikit-sedikit. Karena aku mencintai diriku. Mau yang nanti olahraga, jangan olahraga karena aku olahraga kalau nggak aku gendut jelek. Tapi aku sangat mencintai tubuhku, maka aku berolahraga. Beda mindset beda POV itu juga. Akan membawa juga akan lebih nyaman juga. Sama juga ya orang tua kan tadi, ketika orang tua mau mengatur makan anak, jangan karena ini anak bandel nih harus diatur, melainkan ya tadi karena sayang. Begitu. Oke, kalau kayak gitu jangan lupa dong diklik tombol subscribe-nya dan jaga nyalain notifikasinya, dan jangan lupa di follow Instagramnya Pot Ruang Tunggu di @pot_ruangtunggu dan Instagramnya Dr. Andreas @dr_andreamon dan Dr. Meta @meta_hadindita. Gak lupa lagi dia. Dan Instagram aku juga di @littlesora. Dan sampai ketemu lagi di Pot Ruang Tunggu berikutnya. Karena di setiap perhentian pasti ada ceritanya. Selamat menunggu ruang tunggu. Bye bye.